Welcome back my channel Pejuang Sembuh. Thanks for support, thanks for like, thanks for subscribe, thanks for waiting and watching. Karena tanpa adanya kalian, channel saya tidak akan berkembang. Dan terima kasih yang sudah mensupport saya, yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya ataupun channel saya agar semakin berkembang. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya misteri di balik penyakit saya. Saya bilang hal tersebut karena sudah dari lama saya mengalami penyakit hal seperti ini sampai sejauh ini. Saya mengawali sakit saya dari awal tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dan terakhir sebelum pergantian tahun yaitu tahun 2025, dan sekarang sudah tahun 2026. Berarti kurang lebih 6 tahun lama saya sakit menderita seperti ini, yaitu tidak mampu beraktivitas, bahkan tidak mampu berdiri tegak, dan keseharian saya hanya duduk, bahkan bisa dibilang ngesot untuk beraktivitas di rumah sehari-hari. Dan kenapa saya bilang misteri di balik penyakit saya ini? Karena sudah sejauh itu saya menjalani pengobatan, entah itu pengobatan tradisional ataupun pengobatan modern, sudah saya lakukan semuanya. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwasannya terakhir saya berobat pada sekitar tahun 2023, berarti sekitar 3 tahun yang lalu saya terakhir berobat. Karena saya faktor kendala biaya untuk berobat kembali, akhirnya saya tidak dapat untuk melanjutkan biaya pengobatan saya dan proses penyembuhan saya. Dan sejauh saya berobat sampai tahun 2023, saya sudah menjalani kerangkaian berbagai macam metode penyembuhan atas penyakit saya, yang saya bilang sebelumnya, yaitu melalui tradisional maupun secara modern. Khususnya untuk pengobatan secara modern, yaitu saya sudah menjalani seperti ronsen, lalu EMG, terus MRI, dan terakhir saya sudah menjalani lumbar fungsi. Berarti sudah 4 tahap yang sudah saya jalanin di rumah sakit yang saya jalanin secara modern. Lalu di balik 4 tahapan tersebut, dokter menyatakan bahwasannya semuanya baik-baik saja, tidak ada kendala sama sekali, tidak ada kerusakan sama sekali, dan semua terlihat bagus dari luar maupun dalam. Dan untuk saat ini saya masih berpikir bahwasannya apa penyakit saya, kok bisa sampai sejauh itu tahapnya tidak ditemukan penyakit saya ini apa. Lalu untuk pengobatan secara tradisional, saya sudah menjalani kurang lebih 10 orang lebih atau kurang, saya sudah menjalani pengobatan secara tradisional, entah itu melalui terapi ataupun yang bisa dibilang yang berlabel pada umumnya orang-orang pintar. Dan pengobatan tradisional saya semua itu dapat rekomendasi dari keluarga saya, tetangga saya, kerabat saya. Jadi nggak ada sama sekali rekomendasi dari saya pribadi, karena saya pribadi
tidak mempercayai hal-hal seperti itu yang bisa dibilang berobat kepada orang-orang pintar tersebut, terkecuali pengobatan tradisional melalui terapi. Itu saya percaya. Namun kalau perihal untuk pengobatan tradisional secara terapi itu dibutuhkan biaya yang lebih, tapi saya tidak sanggup untuk melanjutkannya karena faktor kendala biaya yang tidak memadai. Dan untuk yang bisa dibilang berlabel orang-orang pintar tersebut, yang seperti saya bilang sebelumnya, bahwasanya 10 orang lebih atau kurang, kemungkinan lebih, karena saya ingat betul sebanyak itu saya ditangani orang-orang pintar tersebut. Dan yang saya rasakan bahwasannya tidak berdampak sama sekali atas kondisi saya, atas perubahan, atas yang saya alami penyakit saya ini. Dari hal kecil maupun besar tidak ada perubahan sama sekali, sedikit pun yang sudah dilakukan oleh orang-orang pintar. Dan juga yang saya rasakan pada saat itu ditangani oleh orang-orang tersebut, bahwasannya diri kita sebagai pasien atau yang menderita penyakit secara nggak langsung harus mengikuti apa kata orang-orang tersebut, kehendak orang-orang tersebut. Dan secara nggak langsung juga kita mengikutinya. Bahkan ada satu pertanyaan bahwasannya orang-orang tersebut selalu bilang kalau ingin sembuh harus yakin. Dan menurut saya pertanyaan itu nggak harus disampaikan gitu loh, karena secara logika ataupun secara biologis pun ketika orang sedang mendapatkan musibah apapun itu bentuknya, termasuk musibah penyakit, pasti di dalam dirinya akan sangat yakin bahwasannya contoh seperti sakit, ingin sembuh kembali, sehat kembali, atau ketika sedang dapat musibah, ingin musibah itu hilang dan tidak terjadi kembali kepada yang dialaminya gitu loh. Ya, saya bilang pertanyaan tersebut yaitu pertanyaan konyol dari orang tersebut yang berlabelan bahwasannya orang pintar. Mungkin di luar sana banyak juga yang merasakan hal yang senasib seperti saya, yang sudah mendahului saya, mungkin yang sudah menjalani sama orang-orang pintar tersebut, atau mungkin yang ingin mencoba kepada orang-orang tersebut. Kalau saya pribadi, saya ingin memberitahukan bahwasannya jangan kalian mudah percaya dengan orang-orang yang mengatasnamakan orang-orang pintar. Entah kalian dalam musibah yang berat ataupun entah kalian dalam musibah penyakit yang kalian alami, sebaiknya jangan kalian lakukan kepada orang-orang yang berlabel orang-orang pintar tersebut. Karena saya pribadi korban penipuan secara gak langsung, karena saya merasakan dan saya nggak ingin yang saya alami ini terjadi kepada kalian yang ingin mencoba untuk peruntungan kepada orang-orang pintar tersebut. Maka sebaiknya kalian harus berhati-hati dan bila perlu harus berobat secara modern terlebih dahulu, yaitu ke rumah sakit terdekat. Dan kalian harus jalanin tuh tahap proses pengobatan secara modern tersebut selagi rumah sakit belum menyerah. Sebaiknya kalian lakukan terlebih dahulu. Jangan sampai kalian pasrah dan sekiranya menyerah lalu kalian beralih ke pengobatan tradisional dengan orang-orang pintar tersebut. Menurut saya itu salah besar, karena pada dasarnya nanti kalian sendiri akan dirugikan. Yang paling utama yaitu benda kalian atau harta kalian atau uang kalian
akan habis secara perlahan-lahan dengan cara kalian berobat dengan orang-orang pintar tersebut. Mungkin kalau untuk terapi bisa kalian lakukan, tapi sebaiknya kalau untuk orang-orang pintar tersebut jangan kalian lakukan, karena itu nggak baik buat diri kalian. Maka dari itu, sebelum kalian melakukan sesuatunya, khusus untuk keinginan kalian, entah itu ingin penyakit kalian diangkat atau sekiranya disembuhkan, atau musibah kalian ingin diangkat atau sekiranya dihilangkan, atau mungkin lebih ke arah kalian ingin mendapatkan hal lebih di dunia ini, yaitu harta ataupun kekayaan, lalu kalian lari ataupun menuju ke orang-orang pintar tersebut, saya sarankan jangan. Karena baik lagi, saya sudah mengalaminya. Jadi kalian harus berpikir dengan tenang, berpikir dengan secara logis, secara akal sehat. Harus kalian perhatikan secara baik-baik, kecil besarnya, dan semoga hal tersebut tidak menimpa kepada kalian. Oh ya, sebelum saya menutup obrolan saya ini, penyampaian saya ini, buat kalian yang mungkin penasaran ingin melihat penyakit saya apa, kalian boleh cek video-video saya, dan mungkin kalian sebagian tahu gitu loh penyakit saya ini apa sih, biar untuk menghilangkan rasa penasaran saya, misteri atas penyakit saya ini apa. Kalian boleh berkomentar bahwasanya kalau kalian tahu gitu loh penyakit saya ini apa. Dan cukup sekian dari saya. Tetap semangat, terima kasih.